Baik, pemirsa, langsung saja kami hadirkan kepada Anda situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita lihat untuk pertama kalinya pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyapa langsung warga, supporter, fans dari Timnas Indonesia juga. Ini tentunya menandai semangat dan juga antusiasme yang luar biasa atas kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia. Baik, kita kembali saksikan Patrick Kluivert ini sudah tiba melambaikan tangan kepada awak media dan juga warga Indonesia tentunya. Bung Open, seperti ini antusias juga terlihat warga Indonesia menyambut kedatangan Patrick Kluivert. Jangankan kedatangan Mega Bintang ini sebagai seorang pelatih, dia datang misalnya memenuhi undangan seminar saja pasti sambutannya kan seperti ini karena dia ex Mega Bintang ya, apalagi sebagai pelatih. Apalagi sambil duduk di warung kopi kan. Betul. Nah, yang membuat kita penasaran adalah statement pertama dari Kluivert dalam press conference resmi besok ya. Agenda Kluivert besok kan sudah lumayan padat tuh. Akan ada pengenalan yang tentu akan disertai dengan tanya jawab dengan media. Kemudian Kluivert juga akan dibawa untuk melihat-lihat sarana latihan, fasilitas yang kita miliki. Dan besok malamnya saya mendengar bahwa Kluivert juga akan diajak makan malam bersama beberapa pemain Timnas yang memang berada di Indonesia dan juga yang bisa diundang untuk datang. Tapi yang paling kita tunggu-tunggu adalah statement pertama. Terutama jika besok ada wartawan yang bertanya tentang target terdekat Kluivert saat melawan Bahrain dan Australia. Apa targetnya? Nah, ini yang kita sangat butuhkan. Apakah sesuai dengan prediksi kita, Bung Ferry, yakni minimal draw saat tandang ke Australia, kemudian menang saat menghadapi Bahrain. Karena optimisme itu juga harus punya standar terukur begitu ya, Bung Opan ya? Iya. Dan yang kedua, kita juga ingin mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan bocoran program kepelatihan Kluivert ya. Kalau kita melihat bagaimana beratnya tanggung jawab yang diusung menghadapi atau melanjutkan laga tersisa di grup C ini, maka tentu laga resmi pertama adalah melawan Australia tanggal 20 Maret, kemudian 25 Maret menghadapi Bahrain di GBK. Nah, jika menuju ke situ, biasanya ya Kang Ferry, yang dibutuhkan pelatih adalah ada setidaknya pertandingan uji coba yang dilakukan oleh timnya bersama nakoda yang baru ini. Nah, ini juga menjadi hal yang membuat kita penasaran. Apakah PSSI bisa mengagendakan itu, apalagi toh pemain-pemain yang bermain ini sebagian besar pemain di Eropa, di luar negeri, untuk mendapatkan waktu mereka, izin mereka dari klub tentu tidak mudah dari klub masing-masing. Betul. Tapi yakinlah bahwa dengan manajerial Pak Erick Thohir, dengan kapasitas beliau, saya yakin kok. Karena itu yang sempat disinggung Bung Opan mengenai manajerial, itu sempat di-highlight oleh Pak Erick Thohir begitu. Betul. Sepertinya dititipkan betul kepada Patrick Kluivert. Betul. Dan seorang Kluivert sekali lagi pasti membutuhkan ada momen sebelum melawan Australia, momen kebersamaan antara dia, bonding ya. Betul, antara dia dan pemain-pemain, terutama kebersamaan di lapangan. Itu yang kita tunggu. Bang Peri, melihatnya seperti apa nih tadi euforianya menyambut melihat pertama kali Mega Bintang Saya Patrick rasa kalau lihat Kluivert. tadi di TV nih ya, kedatangan pelatih Kluivert ini untuk penyambutannya sudah seramai gitu ya. Apalagi nanti kalau adanya di GBK. Keriuhannya, semaraknya semakin saya terasa. sambungkan juga pembicaraan dari Bung Ropan tadi masalah uji coba ya. Saya rasa memang adanya pelatih baru ini memang harus ada uji coba. Mungkin sekali ataupun 2 kali. Ya mungkin kalau nggak bisa kita main di Asia ataupun di Eropa, ya meskipun kita nggak dapat tim yang kuat, cari tim-tim lain. Cuma hanya buat catatan pelatih juga bahwasanya taktik dan strategi taktik dan strategi saya ini jalan nggak untuk apalagi jika niat PSSI, niat ketua umum untuk menetapkan beberapa tambahan diaspora lagi terwujud dalam 2 bulan ini. Kan kita dengar Santer belakangan ini oleh Romney akan bergabung untuk lini depan, kemudian juga terakhir di lini belakang akan ditambah oleh Michael Becker ya. Kemarin belum ada kesempatan ya mau Iya. Nah, selain tadi kita sempat menyoroti tentang kebutuhan untuk menambal materi pemain di lini depan, jangan lupa sisi penjaga gawang juga untuk bisa berlaga di level tertinggi Asia kita butuh ada yang bisa menambal Martin Paes ya kan? Karena
selama ini di grup C ini jujur sejak pertandingan pertama melawan Arab Saudi ketergantungan kita ke Martin Paes itu sangat tinggi. Ya, Ya. betul. Nah, bagaimana kalau Martin Paes tiba-tiba cedera? Siapa yang melapis? Harus disiapkan. Iya, apalagi menjelang ujung. Laga uji coba haruslah ada. Kalau tidak bisa diisi oleh semua pemain yang ada, minimal 2/3 atau 75% bisa ada di situ untuk melahirkan chemistry. Apalagi kalau ada tambahan 2 pemain yang saya sebutkan itu tadi. Ini adalah keberkahan sepak bola kita. Mudah-mudahan proyek besar yang diprakarsai oleh Ketua Umum Erick Thohir ini menuju Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Ya. Dengan bergabungnya Patrick Kluivert, paling tidak optimisme itu bisa semakin terbangun dan kita juga tidak bisa menyalahkan jika publik sepak bola kita belum bisa sepenuhnya melupakan atau move on dari Sinteyong karena Itu hal yang bagaimanapun lazim lah, wajar lah ya. sangat Bang lazim. Bagaimanapun seperti kata Bang Nigara tadi, Sinteyong telah meletakkan begitu banyak fondasi. Dalam catatan saya antara lain ada 3-4. Yang pertama adalah mental bertanding anak-anak kita semakin percaya diri dalam satu laga ke laga yang lain. Mental Korea itu hadir ya, tidak kalah sebelum bertanding. Kemudian yang kedua juga kedisiplinan pemain-pemain kita. Mulai dari kebersamaan, latihan, makan dan sebagainya itu sangat disiplin. Dan itu yang berhasil diterapkan. Yang ketiga yang sangat penting adalah keberadaan Sinteyong bersama timnas mampu kembali membangkitkan kecintaan bangsa terhadap timnas ini. Saya tidak pernah melihat loh Bang Ferry, Betul. dalam 20 tahun menurut pengamatan saya, dalam 20 tahun belakangan ini ada animo, ada kecintaan yang membuncah sebesar ini terhadap timnas sama seperti sebesar ini. Ya, bahkan tidak hanya di timnas senior ya, pada level junior, level kelompok umur, setiap Indonesia bermain di kandang sendiri baik itu di Jakarta, Solo ataupun Surabaya, stadion tidak pernah sepi, bahkan full. Tiket ludes habis. Nah, ini yang terpelihara. Kemudian yang terakhir adalah, jangan lupa, Sinteyong mengalahkan Arab Saudi di bulan November yang lalu. Nah, ini semua yang harus dilanjutkan oleh Kluivert, bahkan perlu ditambah. Jika memang masih ada yang dianggap kurang atau perlu ditambahkan. Oleh karena itu sekali lagi kedatangan Kluivert harusnya membuat kita semakin optimis. Setiap pelatih, setiap tokoh, setiap manusia itu ada eranya. Ya, Dan betul. era Sinteyong bersama timnas sepertinya cukup lebih dari 4 tahun. Dan itu sudah selesai. Ayo, welcome. Patrick Melanjutkan Kluivert. Ya. legacy yang baik yang sudah ditinggalkan Ya. oleh Sinteyong. Bung Nigara, tadi juga melihat dong Patrick Kluivert sudah menyapa para penggemar pecinta sepak bola Indonesia. Ikut merasakan getaran harapan yang barukah yang dipancarkan dari wajah Patrick Kluivert tadi Bung Nigara? Pasti. Kalau menurut saya, justru saya melihat Patrick Kluivert ini seperti apa ya, sesuatu yang nggak pernah dia alami sebelumnya ya, begitu luar biasa. Mungkin karena kontroversi sehingga menjadi sesuatu yang berbeda gitu dari yang biasanya gitu. Nah, kita tahu bahwa dia adalah memang seorang pemain yang handal pada saat bermain gitu ya, dan itu memperlihatkan kehebatan-kehebatannya dia. Kita berharap juga nanti sebagai pelatih dia juga menelurkan apa yang ada pada diri dia kepada pemain-pemainnya. Dan yang paling pasti juga bahwa sekarang ini nggak ada lagi pemain kayak zaman dulu ada John Toyle nih. John Toyle itu artinya gini, pemain junior yang mau latihan keras ditarik oleh pemain seniornya, mau kemana lu, mau kemana gitu. Sekarang enggak ya, sejak era Sinteyong nggak ada lagi yang begitu, dan mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi. Modal yang dipegang oleh tim nasional kita cukup baik ya, paling tidak catatan kita menang 2-0 atas Arab Saudi di rumah kita sendiri menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita belum pernah menang dengan Arab Saudi dan kita menang 2-0 dengan Arab Saudi, sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dilanjutkan oleh para pemain. Karena modal dan modelnya nggak berbeda dengan apa yang ada di kepala Patrick Kluivert, paling tidak itu bayangan saya. Ya, bayangan saya kenapa, karena memang begitulah para pemain Belanda gitu. Nah, dengan posisi seperti ini nggak ada pilihan lain, kita harapan kita dan sambil kita berdoa supaya kita bisa mengatasi Australia, kita bisa mengatasi Bahrain di rumah gitu, dan kita bisa juga mengatasi Cina di rumah gitu, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa supaya kita bisa lolos untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tadi bagaimana animo yang luar biasa, animo terakhir di tim nasional kita tuh tahun 1985 ketika Heri Kriswanto dan kawan-kawan nyaris ya berdua kali bertemu dengan Korea, 2-0 kalah di Seoul, kemudian 4-1 kalah di Indonesia.
saya waktu itu ada di lapangan dan menjadi wartawan yang terdekat lah dengan tim nasional gitu pada masa itu. Dan pada masa itu pelatih Korea Selatan Kim Jong Nam tuh ngitung betul kita betul dihitung gitu ya. Dan kita di 10 menit pertama punya 2 peluang, Bambang Nurdiansyah dan Zulkarnain almarhum, tapi dua-duanya sayang gagal ya. Ya memang belum waktunya lah waktu itu. Mudah-mudahan sekarang ini waktu yang tepat di mana kita bisa betul-betul bisa berbicara di Piala Dunia di 2026. Oke. Begitu Kenan. Baik Bung Nigara, kita tadi sudah menjadi saksi bersama lah ya momen bersejarah Patrick Kluivert menginjakan kaki di Indonesia dan sudah siap untuk membawa timnas Garuda menjawab asa yang begitu Terbang luar lebih biasa. tinggi Ya, tapi kita nanti masih akan kupas bagaimana kira-kira klasemen saat ini timnas Indonesia dan lawan-lawan yang akan dihadapi ke depan. Sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV One masih akan menemani Anda.